pada pagi hari ini. Engkau juga yang sesungguhnya pernah ada di antara gereja Tuhan yang beribadah di rumah. Di saat Engkau juga menyediakan berkat-Mu, maka terjadilah Immanuel. Kau beserta dengan kami, bahkan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, saya mengasihi saudara terlebih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan tema tahunan kita tentang membaca Alkitab. Seseorang yang membaca Alkitab, dia akan memiliki banyak pengetahuan. Dan pagi hari ini kita akan melihat, membaca pengetahuan tentang musyawarah Tuhan. Musyawarah adalah sekelompok orang yang berunding, bersepakat untuk mencapai satu keputusan. Begitu juga dengan musyawarahnya Allah. Tetapi kadang-kadang saudara, Tuhan mengambil keputusan sendiri. Ya, kita akan lihat beberapa ayat pada pagi hari ini tentang musyawarah Tuhan. Pertama kita akan baca dari Ayub 1. Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Pada suatu hari anak-anak Allah menghadap Tuhan. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah di ayat ini itu adalah makhluk surgawi. Kalau kita baca dari bahasa sehari-hari dengan bahasa Ibrani sama, ya, bahwa anak-anak Allah ini adalah makhluk surgawi atau malaikat. Jadi rupanya ada juga persidangan di atas, ada musyawarah di surga yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Sekali lagi, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iblis juga ikut, dia tidak mau kalah, saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, mari kita perhatikan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iblis, dia harus melaporkan apa yang menjadi aktivitasnya, kegiatannya, apa yang dia lakukan, saudara, kepada Tuhan. Karena iblis, saudaraku, ketika dia menghadap Tuhan, dia tunduk, dia tetap di dalam satu sikap yang penuh dengan ketaatan, takut dan hormat kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-6 tadi, itulah sikap daripada iblis, saudaraku, ketika dia menghadap Tuhan. Dia juga rasa takut, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, bahkan Tuhan juga yang berkuasa atas dia. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan dan menjelajah bumi. Dia tidak hanya jalan-jalan. Iblis itu adalah jahat, bahkan bapa segala yang jahat. Segala roh-roh jahat, dialah pemimpinnya. Di otaknya, saudara, selalu ada niat kejahatan yang buruk, itu yang ada di dalam pikirannya. Ketika dia berjalan-jalan, tentu dia tidak hanya jalan-jalan, saudaraku, ya, melihat-lihat, tetapi kita lihat dia menjelajah. Artinya menjelajah itu di mana, di satu tempat dia harus tahu di sana apa yang terjadi, apa yang harus dia lakukan ketika dia menemui sesuatu. Saat dia menjelajah, dia melihat Ayub, maka dia punya sasaran, saudaraku, ya.
Dia punya niat untuk menghancurkan Ayub, saudara. Jadi saat dia menjelajah, dia sudah dapat sasaran, yaitu Ayub, orang yang saleh itu. Dia mau menghancurkan niatnya, saudara ya. Niat hatinya menghancurkan segala apa yang ada Ayub. Bahkan kalau bisa adalah imannya kepada Tuhan. Kita akan baca selanjutnya, nanti kita akan tahu. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan bertanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah iblis lakukan. Dan sekali lagi dia berkata, aku berkeliling dan aku menjelajah bumi, melihat apa yang bisa dia hancurkan, mana yang bisa dia binasakan. Lalu dia mendapatkan Ayub sebagai sasaran utamanya. Kalau saudaraku, Allah tentu mengerti apa yang ada di dalam diri iblis. Maka Tuhan bertanya, kau dapati hamba-Ku Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut Tuhan. Ketika dia memuji Ayub, dia bangga atas iman yang ada pada Ayub. Iblis gerah, ya, dia harus menekan ambisinya untuk marah karena Tuhan telah memuji dan bangga terhadap Ayub. Lalu dia mulai menuduh Ayub. Disinilah kita lihat sengitnya iblis ketika Tuhan menilai Ayub itu adalah orang yang sangat-sangat saleh dan takut Tuhan. Maka iblis menuduh, bukankah dia itu takut engkau? Karena kau berkati dia, kau lindungi dia, kau jaga dia, kau pelihara dia di dalam segala hal. Di sini ada dua hal yang kita lihat. Pertama, iblis menyadari segala berkat, perlindungan, penjagaan, kekuatan, kesehatan, kehidupan itu dari Allah. Iblis menyadari. Seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Dia berhasil karena kuatnya, dia sehat, dia pikir karena makanan bergizi yang dia konsumsi setiap hari. Saudara, semua keberhasilan, kepintarannya dia anggap itu kekuatannya sendiri. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Tapi kita lihat, setan, iblis, dia bisa mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu semua datangnya dari Allah. Yang dikecap, yang dinikmati, baik itu kedudukan dan segalanya, saudaraku, itu datangnya dari Allah. Iblis mengakuinya. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak dapat mengakuinya. Tuduhan daripada iblis, saudaraku, pada di hadapan Allah tentang Ayub. Dia berpikir bahwa Ayub ini munafik. Dia tidak tulus di dalam mencintai Tuhan, takut akan Allah. Dia hanya takut kalau berkat itu diambil. Itu pikiran iblis, saudara. Ya. Lalu dia mulai katakan kepada Tuhan, coba kau ambil semua yang ada padanya. Ini trik iblis untuk dia menjadi seperti Allah, suka memerintah semua di bawah kuasanya. Dia pikir dia bisa perintah Tuhan, padahal Tuhan tidak akan pernah dapat diperintah. Lalu saudara, di dalam sidang ini kita lihat bahwa Tuhan tidak meminta persetujuan dari anggota dewan yang ada bermusyawarah hari itu, saudara, tapi dia mengambil keputusan sendiri. Oke, cobailah
Ayub, tapi sayangkan dia, jangan sentuh Ayub. Lalu keluarlah iblis dari hadapan Tuhan. Dia membuat segala harta milik dari Ayub ludes, bahkan anak-anaknya pun saudara direnggutnya dengan cara yang tragis, sekaligus bukan satu-satu. Di dalam satu hari semuanya habis, saudara. Kemudian ayat yang kedua, pasal yang kedua maksud saya, kita baca ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Sekali lagi, ada musyawarah di surga. Tuhan yang memimpin semua makhluk surga hari itu ada di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan untuk bermusyawarah. Datang juga iblis. Apa yang dia katakan kepada Tuhan kali ini? Ketika dia lihat seluruh harta yang dimiliki Ayub yang dicintainya semuanya habis, dia belum puas. Karena sasaran iblis adalah iman Ayub. Lalu dia berkata kepada Allah, ya coba kau jamah dagingnya, tulangnya kalau dia tidak mengutuk engkau. Sasaran iblis adalah supaya Ayub itu menyangkali imannya lalu mengutuk Tuhan. Maka Tuhan katakan, silakan kau sentuh dia tapi jangan nyawanya. Kembali iblis keluar, lalu dia sentuh Ayub, tulang-tulangnya gemetar setiap malam, kulitnya hancur, hangus, busuk, saudara. Tetapi tuduhan iblis tidak benar dan tidak tepat. Ternyata di dalam kondisi yang sangat-sangat hancur ini, saudara, ya, Ayub tetap bertahan, takut akan Tuhan. Dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah, walaupun saat itu dia baru mendengar, dia belum punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Kata dia dalam ayat 42, saudara, di sana dituliskan, dulu hanya dari kata orang, tapi aku sendiri sekarang telah mengalaminya. Apapun saudara yang dilakukan iblis, kita lihat iman Ayub tidak pernah goyah. Saudara, dari yaitu persidangan yang kita baca mulai pasal 1 dan pasal yang kedua, kita dapati saudara bahwa Allah berdaulat atas iblis, atas manusia, atas waktu dan segalanya. Iblis diliputi dengan keterbatasan, ya. Dia hanya tunduk kepada perintah Tuhan, walaupun dia punya kemauan itu banyak untuk yaitu membinasakan, merusak, membuat orang menderita sengsara, saudaraku. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan dia bekerja dengan kemauannya. Allah tetap menunjukkan bahwa dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan kita lihat apa yang selanjutnya ada di dalam sidang ini untuk kita mengenal Allah adalah di hadapan Allah. Iblis sang penuduh itu tetap taat, tunduk. Dia redam semua ambisinya, saudara, amarahnya dia tidak dapat ungkapkan di hadapan Tuhan, saudara. Karena dia tahu jika Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak akan pernah memberikan satu yaitu izin untuk dia melakukan apapun di bumi. Dia tunduk, dia taat, dan dia takut akan Tuhan. Dia tidak berani melakukan walaupun itu hal kecil, dan dia bisa melakukannya. Yang kedua kita dapati sekali lagi di hadapan Allah, iblis itu taat, tunduk, dan takut, hormat, saudaraku. Ya. Kadang-kala kenapa kita sebagai orang percaya yang ditebus, takut akan Allah tidak ada, tunduk dan taat pun tidak ada. Itu sebabnya dikatakan, saudara, oleh Rasul Paulus di sana dituliskan, iblis pun gemetar. Ya, iblis gemetar melihat Allah. Tapi kadang-kala anak-anak Tuhan menyebut dirinya anak Tuhan,
tapi tidak ada rasa gentar terhadap Tuhan. Dia berjalan seenaknya, saudara. Dia selalu menyengajakan diri keluar dari perintah-perintah Allah yang dia tahu. Yang ketiga, Allah menyayangi orang saleh. Kita lihat, apapun saudara yang dia luaskan untuk dihancurkan oleh iblis, Tuhan menyayangkan nyawa Ayub. Tuhan juga menyayangkan nyawa kita. Apalagi kalau kita selalu saleh, hidup benar, dia makin sayang kepada kita. Dia akan melindungi, dia akan memberkati, dia akan menjaga, memelihara seperti dia memelihara, menjaga serta memberkati Ayub. Amin. Milikilah iman yang teguh supaya kita hidup saleh dan benar. Ketika dia meminta kepada Allah seperti dia meminta kepada Petrus, bolehkah aku tampi dia? Meminta Petrus untuk ditampi. Dan Tuhan berkata, aku berdoa untuk engkau supaya kalau kau kuat, maka kau akan bersaksi, kau akan mendoakan orang lain. Jadi rupanya Tuhan meluaskan pencobaan, pengujian itu terjadi, ada maksud Allah. Dia akan menunjukkan kasihnya terhadap umatnya, saudara. Dia menunjukkan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini yang terjadi di bumi ini, semua atas izin dia, tidak ada yang tidak. Dari yang kecil sampai yang besar tidak ada yang kebetulan, tetapi semua itu atas izin Allah. Kemudian selanjutnya kita akan lihat dari 2 Tawarikh pasal 18. 2 Tawarikh 18 ayat 18 sampai 22. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Saudara, kalau saudara baca dari ayat sebelumnya, itu adalah Raja Ahab, Raja Israel, saudara. Dia mengajak Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda, untuk berperang bersama-sama menyerang Ramot Gilead. Lalu saudaraku, Raja Yehuda, Yosafat, dia berkata, kita jangan pergi dulu. Bisakah kita bertanya kepada Tuhan melalui nabi-nabi yang ada? Lalu Raja Ahab, dia memanggil 400 orang nabi. Nabi yang tidak ditunjuk Tuhan, nabi yang tidak dipilih oleh Tuhan, nabi yang diangkat oleh Raja Ahab sendiri, saudara. Lalu ke-400 nabi ini, saudara, dia bernubuat, dia katakan, maju, Tuhan menyertai engkau, musuh di tanganmu. Semua nabinya menubuatkan kemenangan ada di pihak, yaitu Raja Ahab. Tetapi Yosafat, dia berkata, adakah nabi Tuhan di sini? Masih adakah nabi Tuhan? Lalu Ahab, dia berkata, ada satu namanya Mika, tapi saya benci dia karena dia tidak pernah menubuatkan yang baik untuk saya. Tapi Raja Yosafat tetap berkata, panggil dia. Saudaraku, kenapa 400 nabi berkata berkat, lalu Nabi Mika, saudara, nanti kita lihat bahwa dia hanya mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Itulah perbedaan nabi palsu dan nabi sejati. Nabi palsu hanya menyenangkan telinga orang, saudara. Ya. Nabi palsu mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi nabi yang sejati itu, dia mendengar kata Allah, itu yang disampaikan. Dan saudara, ketika dipanggil Mika di hadapan mereka, semua saudara nabi itu bahkan orang sudah mengintimidasi, mempengaruhi, yaitu Mika, saudara. Dia katakan, ingat, semua nabi yang 400 itu semua mengatakan menang, maju dan menang. Kau juga harus mengatakan yang sama, ya. Tetapi kita baca ayat selanjutnya tadi, saudara.
ayat 13 dulu ya. Tapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan ku katakan. Jadi sekali lagi, Mika dia hanya menyampaikan yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu Mika dia bernubuat, dia berkata bahwa bangsa Israel ini akan tercerai-berai, tidak ada gembalanya. Artinya dia mau berkata bahwa ketika Ahab maju perang dia akan mati. Umat Israel akan tercerai-berai, tidak punya pemimpin, saudara. Maka marahlah saudaraku, yaitu Raja Ahab. Ya, semua nabiku berkata, aku harus maju perang dan akan menang. Sekarang bersumpahlah engkau, katakan sebenarnya. Tetapi kata Nabi Mika ayat yang ke-16 tadi, aku telah melihat di surga ada musyawarah. Ayat yang ke ayat yang ke-18. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan, aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Mika dia katakan kepada Raja Ahab yang berdampingan dengan Raja Yosafat. Dia melihat di surga ada sedang, di surga ada musyawarah. Semua makhluk-makhluk surga itu, tentara-tentara surga, malaikat-malaikat Tuhan ada di samping kanan dan di kiri Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Kemudian ayat yang ke-19, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka seorang berkata begini dan yang lain berkata begitu. Kali ini Tuhan tidak seperti pada kasusnya Ayub. Dia mengambil keputusan sendiri di dalam musyawarah. Tapi saudara, dia memberikan kesempatan untuk orang berbicara. Para yaitu anggota sidang pada waktu itu diberi hak untuk dia bicara, untuk mengemukakan idenya, persoalannya, apapun, saudaraku, ya. Jadi di sini kita lihat tidak seperti pada kasus Ayub. Dia ambil keputusan sendiri. Tapi di dalam kasus dari Raja Ahab ini, saudara, dia panggil semua untuk bersidang. Dia memberikan mereka hak untuk berbicara, saudara. Ayat yang ke-20, kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan, ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi di tengah-tengah musyawarah ada roh iblis di situ juga, saudara, seperti pada kasus Ayub. Ada juga saudaraku tentang Yosua. Dia menuduh di hadapan Tuhan tentang Yosua. Jadi saudara, kerjanya ini hanya menuduh, merusak, menghancurkan dan melakukan kesalahan, bahkan mengajar untuk berdusta karena dia memang bapak pendusta. Dia berkata kepada Tuhan setelah roh-roh yang lain berkata ini dan itu, begini dan begitu, tampillah dia, saudaraku, di hadapan Tuhan. Aku yang akan keluar membujuk Raja Ahab supaya dia berperang dan dia tewas. Maksud Tuhan memang hendak membinasakan Ahab, saudara. Lalu Tuhan bertanya kepada roh ini, dengan apa engkau akan membujuk Raja Ahab supaya dia maju perang dan dia akan tewas di dalam peperangan? Lalu roh ini dia berkata, aku akan menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi. Saudara, yang menghadap Tuhan ini pastilah dia bapak pendusta, saudara. Sebab kita pikir, saudara, semua yaitu makhluk surga itu, saudara, dia bukan pendusta, ya.
maka tidak mungkin juga Allah membuat makhluk yang baik ini menjadi makhluk yang jahat, yang buruk, menjadi pendusta. Tapi memang sudah ada roh pendusta itu ada di situ. Dialah iblis, bapa segala dusta. Lalu Tuhan berkata, baik, aku meluluskan permintaanmu. Dan iblis keluar, saudara. Roh pendusta ini keluar, memenuhi mulut nabi-nabi yang 400 orang ini dengan dusta, dengan mengatakan, Tuhan menyertai engkau Ahab, maju saja berperang maka engkau akan menang. Saudaraku, kita lihat Tuhan meluaskannya, segala sesuatu yang terjadi, yang buruk, yang baik. Kata ratapan pasal yang ketiga, dari mulut Tuhanlah keluar apa yang baik, apa yang buruk. Seperti ini saudara, yang buruk bagi Ahab, dia meluaskan, dia mengizinkan untuk roh dusta, untuk iblis saudara, membujuk Ahab supaya dia perang dan akhirnya dia tewas. Walaupun dia sudah menyamar dengan pakaiannya, tetapi firman Tuhan tetap digenapi. Pada akhirnya Nabi Raja Ahab, maksud saya, saudara, dan dia tewas di dalam peperangan. Jadi Mika sampaikan ini kepada kedua raja itu, ayat 22 itu jelas, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nabi sejati, nabi yang dari Tuhan, dia berani, dia tidak akan menutupi sesuatu sekalipun resikonya berat buat dia. Akhirnya bukankah dia ditampar, ya, dia dikucilkan, saudara, dia menerima hukuman juga, saudara, atas perbuatannya yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, lebih baik engkau disiksa, dinista, dihukum karena perbuatan baik daripada engkau dihukum karena perbuatan jahat. Nah, dari ayat ini saudara kita lihat di dalam musyawarah ini kita dapati yang pertama, musyawarah ini diadakan di surga, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, dihadiri sekali lagi oleh makhluk surga juga iblis. Ketiga, Allah memberi hak bicara kepada anggota sidang. 4, Allah mengizinkan roh dusta bekerja pada nabi-nabi yang tidak disuruh oleh Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan roh itu berdusta? Dan kenapa nabi ini juga mau, saudaraku, dipenuhi dengan roh dusta di mulutnya? Dan kenapa Nabi Ahab juga menerimanya? Karena Tuhan menetapkan dia untuk binasa. Kalau saudara baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 12, di sana Tuhan menyerahkan orang-orang yang tidak suka pada kebenaran, orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran, Tuhan menyerahkan mereka kepada yang sesat. Tuhan menyerahkan kepada yaitu maut, saudaraku, bagi orang-orang yang memang ditetapkan binasa seperti Raja Ahab. Bukan tanpa alasan Tuhan menyerahkan Ahab pada kematian, juga kepada yang lain ketika ditetapkan untuk dia binasa. Tapi Tuhan punya alasan. Pertobatannya tidak ada, mendengar yang baik tapi tidak pernah menyukainya. Jelas dalam 2 Tesalonika itu, saudara, Tuhan menyerahkan mereka karena mereka tidak suka pada kebenaran. Pelajaran juga untuk kita, bahwa ketika kita mendengar, kita tidak respon terhadap kebaikan atau firman Tuhan yang benar. Sekali dua kali Tuhan terus memberikan kesempatan, tapi ada saatnya yang tertulis di dalam 2 Tesalonika itu akan, yaitu digenapi. Bagi orang-orang yang tidak cinta tentang kebenaran, maka dia serahkan kepada yang sesat dan dusta. Itu juga tertulis di dalam Roma. Itu sebabnya kalau saudara
tahun ini diminta Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk kita juga lebih meningkatkan membaca Alkitab, maka pengetahuan Alkitab itu akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana. Kita tahu bagaimana kita harus hidup supaya akhirnya kita bukan menjadi orang-orang yang dibinasakan. Selanjutnya kita akan melihat Yeremia pasal 23. Yeremia 23 mulai ayat yang ke-18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan yang di kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Lihat ayat 18, perhatikan juga ayat yang ke-22. Tuhan mengadakan musyawarah, saudaraku. Di sini dikatakan jika mereka yang nabi-nabi palsu itu hadir di dalam musyawarahnya Tuhan, pasti mereka akan mendengar firman-Nya, pasti mereka akan mengabarkan kebaikan itu, mengabarkan firman itu, membawa orang untuk berbalik jalan mereka dari kejahatan dan dosa kepada Allah. Jadi saudaraku, sidang yaitu musyawarah kali ini menyangkut nabi-nabi palsu. Itu yang pertama. Lalu jelas bagi kita, ini bukan di surga. Sidang ini di bumi, saudara. Ya, ini bukan di surga karena nabi-nabi palsu itu tidak ada, saudaraku. Dia itu sidang di surga, tapi itu di bumi. Jadi di mana lokasinya, saudara, kira-kira ketika Allah mengadakan yaitu musyawarah di bumi? Saudara, di mana firman Tuhan diberitakan, itu lokasinya. Di gereja tempat kita beribadah, di gereja yang lain di mana firman Tuhan diberitakan. Ada retret, ada seminar, ada KKR dan yang lain-lain, saudaraku. Ketika firman diberitakan, itulah musyawarah Tuhan. Tuhan menyampaikan isi hatinya, Tuhan menyampaikan yaitu seluruh visinya, saudaraku. Dan dikatakan dalam ayat ini, kalau nabi-nabi palsu itu di dalam musyawarah dia ada, dia mendengarkan dengan baik, tentu yang diberitakan adalah yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Tuhan bertanya, bukan bertanya, dia katakan, kalau dia ada dalam musyawarahku, dalam musyawarah Tuhan, tentu dia mendengar, lalu dia beritakan. Tapi ternyata bagi Tuhan itu, saudara, ketika orang hadir di dalam ibadah, tapi dia tidak mendengarkan firman dengan sungguh, ketika dia tidak tahu, saudaraku, apa yang disampaikan Tuhan di dalam musyawarah itu, dan dia tidak memberitakan keluar, kalaupun dia ada di dalam gereja, bagi Tuhan orang itu tidak hadir di dalam persidangan, orang itu tidak hadir dalam musyawarah, sekalipun tubuhnya ada, tapi bagi Tuhan dia tidak ada dalam musyawarah. Musyawarah di dunia ini, saudara, ya, persidangan di mana-mana. Kita suka nonton di TV kan, pejabat-pejabat itu ngantuk, diliput, saudara, ngantuk diliput. Mereka mau dengar, mereka mau tidak, tapi sudah ada daftar hadir dalam musyawarah, hadir dalam musyawarah. Mau dengar dan tidak, mau tangkap isi dari persidangan itu apa, saudaraku, keluar.
Tidak ada tanggung jawab yang lainnya, saudara. Tapi jangan coba-coba dalam musyawarah Tuhan kita tidak hadir. Kita tidak menangkap apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan. Sidang dunia boleh bebas dari hukuman ketika bermusyawarah, tidak mendengar, tidak memperhatikan. Tapi saat bersidang dengan Tuhan, bermusyawarah dengan Tuhan, Tuhan melihat ketika dia tidak bersungguh-sungguh di dalam dia mendengarkan, hukumannya pasti ada. Ya, hukumannya pasti ada, saudara. 2 kali salahnya, 1 tidak mendengar, Anda tidak hadir bagi Tuhan. Kedua, dia tidak bisa memberitakan firman karena dia tidak mendengar. Dia tidak bisa mengabarkan, memberitakan pada yang lain apa yang dikehendaki Tuhan bagi banyak orang di sekitar dia, saudara. Saudara, ada, saya tidak tahu banyak dan sedikit, tapi yang jelas, saya pernah datang di gereja, ada orang yang hadir di dalam ibadah, tapi ayat ini tergenap di dalam hidup mereka. Satu gereja yang besar, terkenal, ibadah 3 kali, jemaatnya ribuan. Saya pernah datang dengan salah seorang jemaat di sini. Kami duduk agak belakang. Saudara, sungguh saya melihat di sekitar saya adalah orang-orang yang duduk di gereja, dalam gereja. Tapi seperti ayat ini, Tuhan berkata mereka tidak ikut musyawarah. Di sebelah saya ada satu bapak mama itu bawa cucunya. Jadi sepanjang saudaraku firman Tuhan diberitakan, suami istri hanya menggoda cucunya, bicara dengan cucunya, saudaraku, cucunya baik-baik, tapi dibuat tertawa. Ya, jadi kakek neneknya ini gemas entah karena sayang, sepanjang mendengarkan firman saudara, dia bermain dengan cucunya. Di depan saya seorang perempuan cantik, dandanannya sangat bagus, bajunya baju yang mahal. Sementara firman diberitakan, dia keluarkan dari dompet, dari tasnya, struk-struk pembelanjaan yang tidak pakai, dia robek, dia taruh. Ada yang masukkan lagi di dompet. Sepanjang firman Tuhan diberitakan. Di sebelah sana lagi, saudara, pemuda-pemudi sedang pacaran, tidak memperhatikan firman. Lalu saya korek jemaat di sebelah saya, langsung dia tertawa, saudara. Ya. Kemudian saya pernah juga ibadah di satu tempat. Roh Tuhan bekerja, saudara. Pendetanya diurapi, firman Tuhan itu benar-benar rahasia itu sangat-sangat dalam, saudara. Tapi di depan saya tidak memperhatikan sebenarnya. Tapi pas di depan saya, dia hanya, saudara, mengurus rambutnya yang mungkin baru merek coklat-coklat itu, saudara. Bersisir, sebentar lagi taruh di depan, dia lihat dia halus-halus. Lalu saya bilang, Tuhan, kasihan, firman itu begitu bagus, tapi dia tidak memperhatikan sepanjang firman, saudara. Dia hanya ngurus rambutnya, sebentar buka tas, sebentar apa lagi, saudaraku, dan kata Tuhan itu tidak ada di dalam musyawarah. Gereja ini, saudara yang ada di GBI Jemaat Ebenezer di Dobo ini, ketika saudara dengarkan firman ini, kalau saudara adalah salah satunya orang yang duduk dalam gereja, tapi saudara tidak ada di dalam musyawarah Tuhan, artinya saudara di tengah-tengah firman Tuhan diberitakan, saudara tidak memperhatikan dengan sungguh, maka saudara harus bertobat. Hari-hari ini banyak didapati di dalam gereja, saat firman Tuhan diberitakan sibuk dengan HP. Lucunya lagi, dia menipu pendeta, dia tidak tahu bahwa dia sedang menipu Tuhan. Dia pegang HP, ketik, saudara, lalu dia lihat pendeta. Sebentar dia ketik lagi,
Pendeta tahu saudara, pendeta punya hikmah supaya jangan dilihat pendeta bahwa kau sebenarnya tidak mendengar firman. Pura-pura lihat pendeta sebentar, ketik lagi, lihat pendeta lagi, ketik lagi. Seperti yang saya dapati di gereja itu, saudara, bercerita sendiri, keluar masuk, saudara. Ada yang ibadah di dalam firman sedang disampaikan, dia keluar, tak duduk di mana. Bahkan dulu didapati ada yang makan bakso, bercerita sendiri, saudara. Mereka dianggap tidak ada di dalam musyawarah Tuhan. Apakah tidak ada tanggung jawabnya kepada Tuhan? Ada. Sekarang mungkin belum, tapi yang jelas ketika dia marah nabi-nabi palsu ini di dalam musyawarah, saudaraku, tapi tidak pernah mendengarkan Tuhan. Tuhan menegur mereka juga dengan keras. Yang sama ketika itu terjadi di dalam diri kita, satu kali pasti kita akan ditegur Tuhan dengan caranya. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi kita lihat musyawarah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ambil keputusan sendiri. Terkadang hanya makhluk surga itu, dan iblis di situ juga ada, saudara, karena dulu dia makhluk surga juga. Ya, saudaraku, lalu karena dia suka diperalat Tuhan, ya, untuk memberikan pencobaan, saudara, untuk merusak seperti terjadi pada Ayub dan juga Nabi Ahab, maka Tuhan membiarkan iblis ini tetap, yaitu bisa menghadap dia. Saudaraku, ada satu kali nanti pada hari terakhir, itu bukan musyawarah, tapi ada satu sidang yang tidak akan pernah ada lagi, yaitu ketika Tuhan mengumpulkan seluruh dunia ini, saudara, untuk dia memutuskan siapa yang dengan dia di surga, siapa yang tidak. Yang tidak itu pasti di dalam maut. Jadi itu sebabnya biarlah apa yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, iblis itu kerjanya menuduh. Jadi saudara ibadah tidak sungguh-sungguh, dia akan naik ke surga. Seperti dia menuduh Yosua, seperti dia menuduh Ayub. Kehidupan kita di luar ibadah kita di dalam gereja, semua diperhatikan. Itulah yang akan dia bawa kepada Tuhan untuk menuduh orang-orang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Lebih baik kita memeriksa diri kita, membenahi diri kita, saudaraku. Semakin hari kita akan menjadi orang yang benar-benar hormat kepada Tuhan. Di luar, di dalam gereja, dimanapun, tunjukkan bahwa kita takut akan Allah. Maka tidak ada alasan untuk iblis naik ke surga menuduh kita. Amin. Ya, terima kasih saudaraku yang sudah perhatikan firman ini, lalu saudara bertobat. Kalau ada di antara kita yang dalam ibadah, tubuhmu ada, tapi engkau tidak memperhatikan dan tidak suka mendengar firman, sanksinya ada. Satu, di dalam daftar hadir, kau tidak ada di dalam musyawarah. Dua, ketika kita tidak memperhatikan firman, tidak suka kepada firman, Tesalonika tadi bisa digenapi, mau diserahkan kepada yang sesat. Sebelum itu terjadi, mari kita bertobat. Amin. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, saya mengundang pelayan altar. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Adakah di dalam setiap musyawarah kita dinilai oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan bahwa kita hadir? Ya, jika kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, mari kita akan tinggalkan semua itu hari ini, dan jangan memberikan kesempatan bagi iblis untuk menghadap Tuhan dan menuduh, lalu sungguh didapati oleh Tuhan kita di dalam kesalahan. Tapi biarlah didapati oleh Tuhan bahwa kita tetap saleh. Apapun yang dilakukan iblis, kita akan tetap hidup takut akan Tuhan.
firman Tuhan.